bulan Oktober itu adalah bulan Rosario. Sebagai anggota dari Padre Pio Praise Group, kita punya kewajiban memperbarui janji untuk berdoa Rosario. Nanti Padre juga memberkati kita pada waktu kita mengulangi janji. Tanggal 7. Ya, nanti akan ada flyernya. Ibu Ine akan membuat flyernya di mana akan diberitahu bahwa akan ada doa liturginya. Ya, jadi bukan cuman, jadi supaya tahu ya saudara-saudaraku ya, jadi apa yang kita lakukan itu adalah semuanya itu mengikuti ya apa yang disampaikan oleh pusat kepada kita. Kita nggak buat-buat itu ya, dan sedang diterjemahkan. Jadi Bu Ine sama saya sedang mempersiapkan, nanti kita sampaikan kepada Padre untuk apa itu namanya bahan ya untuk kita mengulangi. Jadi mungkin saudara-saudaraku belum pernah mengalami itu, tetapi di kelompok doa Padre Pio 108 itu melakukannya, dan termasuk nanti bulan Januari membarui janji baptis. Jadi ajaran-ajaran Padre Pio itu ya, kemudian pada saat yang bersamaan kita menerima sakramen pengurapan orang sakit. Ya, jadi ada 4 sakramen langsung. Ya, biasa ya, seperti itu. Jadi tadi Suster Karisima bilang itulah kekayaan gereja Katolik ya. Jadi harus bangga kita. Silakan mungkin sebelum kita berdoa ada 1-2 mau menyampaikan penukuhan atau walaupun belajar katekismus singkat malam ini ya bersama Padre. Boleh kasih dialog sedikit boleh ya? Saya tanya dulu Padre mau dialog enggak? Ya, sendiri aja nggak. Ya, selamat malam, Ater. Selamat malam, saudara-saudara semuanya. Cukup menarik ya kalau saya melihat ini grup doa Padre Pio. Doa itu bagian dari penginjilan yang sempurna sebenarnya. Jadi kalau ada yang menanggapi bahwa doa kita salah keliru, berarti pemahamannya yang salah. Ya. Justru kita doa setiap malam, artinya setiap malam kita sedang berkatekismus. Kadang devosi itu bisa menghantar kita kepada defisiasi. Devosi tidak terpisah dari liturgi, seperti yang dikatakan tadi sama Father itu. Artinya, di dalam liturgi gereja kita, di dalam syahadat kita, kita mengakui bahwa ada kebangkitan. Itu artinya tidak terpisahkan. Jadi, memang komunitas kita ini kelihatannya sederhana, hanya doa-doa. Tetapi kita yang masuk ke dalam komunitas doa Padre Pio ini, satu, kita mempunyai komitmen dasar kita kepada Tuhan. Satu dulu, ketika kita punya komitmen terhadap Tuhan bahwa kita ingin selalu hidup bersekutu, bersekutu artinya berkelompok. Supaya apa? Saling mendoakan. Karena iman itu bisa bertumbuh hanya dalam komunitas, dalam kelompok. Iman itu tidak bisa bertumbuh sendiri-sendiri. Karena gereja Katolik itu gereja bersinodal, berkatekese. Jadi membuka diri, ya kan? Katolik, apostolik, membuka diri. Iman kita membuka diri. Jadi kalau ada segelintir orang atau orang di luar kita memahami tentang doa Padre Pio ini, berarti sesungguhnya dia bisa dikategorikan orang yang memiliki iman gereja Katolik. Sudah keluar dari magisterium, tradisi, ya, kitab suci. Sedangkan doa ini kan, devosi ini ada dalam kitab suci dan ada juga tradisi suci, apostolos apostolik. Begitu sih. Tidak terlalu panjang, sampai di situ aja. Ya, makasih. Ya. Terima kasih, brother. Saya takut kepanjangan. Oh iya, kalau kepanjangan langsung saya potong. Oke, mantap. Nanti silakan yang berdoa itu ada Bapak Gaspar Ibu Bala. Mukti dan Gaspar ya. Ada Ibu Mukti dan Gaspar ya. Iya. Silakan. Ada yang mau menambahkan peneguhan? Ya mungkin ketakutan, kebingungan. Silakan loh. Saya Suster Karisima mau komentar sedikit. Baik. Saya merasa bahwa dalam kelompok doa ini tidak ada sesuatu yang keliru atau salah ya, saya mengalami. Meskipun tadi malam ada suatu tanggapan, tapi
Tuhan akan memurnikan sendiri doa-doa kita. Itu keyakinan saya. Kalau dalam kita berdoa, kalau saya keliru berdoa, saya tunjukkan entah kepada Bunda Maria atau kalau saya salah alamat doa saya, pasti Tuhan dan Bundanya akan meluruskan sendiri. Dan kita manusia yang tidak sempurna, orang-orang kudus itu juga akan meluruskan doa. Mereka tahu kepada siapa mereka mengantar doa-doa saya. Itu keyakinan saya supaya kita nyaman dalam kelompok doa ini, kita tidak ragu-ragu. Terima kasih. Betul sekali, Suster, mantap. Ya, gitu. Bagus. Mantap. Ya. Terima kasih Suster sudah memberikan peneguhan lagi ya. Jadi ini ada biarawan biarawati sudah berbicara ya. Jadi kalau yang awam itu ya menahan diri lah ya. Kita ini kan cetek ya, kan kita ini kan belajar, kita ini tidak sempurna, tetapi Tuhan menyempurnakan, kata Suster ya kan ya. Kalaupun salah Tuhan ngertilah, begitu ya. Ya, Stefani mau menyampaikan, silakan. Jadi ya belakangan ini kan saya suka doa-doa seperti ini ya Romo ya Tante. Kan itu kadang kalau doa nggak fokus dengan doanya tapi malah lihat HP gitu loh. Menurut Romo gimana tuh tindakan mereka itu sih? Kadang saya dulu pernah gabung ke mereka, kadang diusir Romo dengan cara dibilang saya jangan coret layar gitu loh Romo. Kayak begitu sih. Gitu aja sih Romo. Jadi Fani tadi tak usah terlalu dibawa ke hati ya. Ya masing-masing kan punya reaksi tersendiri. Tapi kalau Fani di mana merasa nyaman ya teruskan. Itu jangan dipaksakan itu juga ya. Iya. Jadi karena ketika kita sakit hati atau apa ya kita tidak nyaman untuk berdoa. Maka ya pilih yang merasa nyaman. Itu saja. Ya, jadi Fani kalau di sini kan nyaman, kasih tugas. Mereka sukanya ngada-ngada Romo Tante. Dibilang tugas-tugas. Orang saya lagi pergi dipanggil-panggil gitu loh. Saya nggak suka gitu loh. Ya, pokoknya di Padre Pius Praise Group itu semua kita sama, semua kita debu di kaki Tuhan. Jadi kita tidak ada yang merasa lebih satu daripada yang lain, ya. Jadi Fani, kamu luar biasa, ya. Kalau di tempat lain tidak ditolak, di tempat lain, di sini tidak ada yang berani menolak siapapun karena dia sendiri juga kalau ditolak sakit. Ya, jadi semua di sini itu diterima. Hanya saja teman-teman jangan, saudara-saudaraku jangan kemudian ikut ya, ikut di dalam ya karena itu permainan kosaccio. Ya, jangan terbawa. Jangan terbawa. Jadi pada malam hari ini saudara-saudaraku semakin yakin dan teguh apa saja yang terjadi di dalam 108, direktur itu bertanggung jawab dan direktur langsung hadir. Ya, memastikan bahwa tidak ada yang keliru. Ya, kalau ada yang keliru ya biarlah magisterium yang berbicara ya. Hierarki. Ya. Begitu, bukan kita ya. Jadi kita hanya menyampaikan. Jadi sekali lagi kalau ada yang kurang nyaman kemarin, saya memang secara fisik tidak muncul di layar. Tetapi kalau saudara-saudaraku semua berdoa meskipun saya dalam keadaan sakit, saya itu mendengar semua. Jadi saya tahu apa yang terjadi. Dan saya tahu bagaimana suasana tiba-tiba hening dan tidak ada apa-apa seperti terperangah. Itu saya bisa membayangkan dan saya merasa bersalah sebagai ketua. Tidak bisa mendampingi saudara-saudaraku dalam situasi seperti itu. Dan hari ini saya minum obat. Saya harus memakai supaya saraf-saraf di kepala saya tenang ya, supaya saya bisa bersama saudara-saudaraku semua. Dan saya lupa kan kalau saya sakit. Nah, itulah cara ya. Ya, jadi
Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku, apapun yang terjadi itu dinamika untuk membuat kita lebih tangguh, lebih kuat, ya. Percayalah. Karena apa? Kalau ada orang yang mengganggu, tidak, ini kita seperti Yesus saja, dia tidak tahu apa yang dia perkatakan. Maka kita ampuni, selesai. Jangan ikut-ikutan ya. Saya cuma mau menyampaikan itu. Jangan ikut-ikutan, kita doakan. Kita kasihani orang seperti itu. Nah, maka yang kemudian keluar itu apa? Belas kasih. Kalau tidak, yang ada kemarahan. Kalau kemarahan bikin dosa, berarti kita percuma berdoa. Ya, ya, jadi begitu. Baik. Ya, kalau tidak ada lagi, kita akan masuk dalam doa. Nanti Padre sendiri juga mendoakan supaya kita semua ingat ya, itu kita anak-anak Bapak Serafik. Bapak Serafik adalah Fransiskus Asisi. Ya, dan ajaran Fransiskus Asisi adalah persaudaraan sejati. Ya, makanya kita manggil semua kan saudaraku kan? Nah, itu kita diajarkan. Manggilnya bukan teman, tapi saudaraku. Ya, seperti itu. Baik, Ibu Like, silakan membawa doa. Bapak Ibu, kita kembali berdoa. Kembali kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas semua anugerah, rahmat, cinta kasih tercurah dalam berkat, rezeki, kesehatan, dan keselamatan sepanjang hari ini, sehingga di malam hari ini kami boleh berkumpul bersama para devosan Padre Pio 108 dan bersama Padre Fidelis kami yang terkasih dalam damai sejahtera-Mu. Bapa, kami mau berterima kasih juga atas kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami, yang Kau panggil untuk bersaksi yang hidup, menjadi pewarta sabda-Mu yang hidup, bukan hanya sebagai pendengar sabda-Mu saja. Seperti di dalam firman Tuhan yang kita dengar hari ini, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikian sabda Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan cahaya terang bagi jalan hidup kami kini dan sepanjang masa. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan dan Allah Juru Selamat kami. Namun Bapa, dalam kenyataan kami sungguh lemah, mudah jatuh dalam keegoisan negatif kami yang membawa kami ke ranah dosa. Ampuni kami yang berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian telah kami lakukan hari ini. Ampuni kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan kalau malam hari ini kami akan menaikkan doa-doa intensi khusus kami, berkenanlah Engkau mendengarkan setiap doa-doa permohonan kami dan mengabulkannya seturut kehendak-Mu. Secara khusus, permohonan intensi untuk mohon lomba pramuka SMAN 2 Kota Tangerang Selatan agar menang dalam lomba kali ini, dan juga untuk mohon minta doanya untuk pelantikan Saka Bayangkara dan calon Dewan Kerja Saka Bayangkara agar lancar
Juga mohon doa untuk siswi-siswi SMA 2 Kota Tangerang Selatan yang akan PTS pada tanggal 2 Oktober. Semoga diberi kelancaran dan nilai yang terbaik. Juga permohonan untuk perjalanan syarek wilayah Santa Marta, Palembang, Lampung dapat berjalan dengan lancar. Juga untuk Ibu Tri Kamini yang mohon berkat Tuhan kekuatan jasmani dan rohani dalam menghadapi sakitnya. Juga untuk Ibu Mukti yang memohon kesembuhan bagi pinggulnya yang terasa nyeri dan tensinya lagi tinggi saat ini. Semoga tensinya juga bisa turun dan kembali normal, bisa beraktivitas kembali. Dan juga mohon untuk Bapak Gaspar Balalajar. Engkau yang Maha Tahu, Bapak, saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, apapun sakit penyakit yang mereka sedang derita saat ini, kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka semuanya. Terlebih, Engkau memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa Engkau adalah Sang Penyembuh. Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu kesakitan. Biarlah jamahan kasih kuasa-Mu mengalir atas semua saudara-saudara kami yang sakit dan boleh merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu, dan pada akhirnya mereka boleh sembuh di dalam nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Kalau malam hari ini, sebentar lagi kami juga akan beristirahat. Bapak, kami juga mohon perlindungan yang berasal daripada-Mu. Biarlah semua malaikat-malaikat-Mu akan mendampingi kami, melindungi kami, sehingga kami bisa tidur nyenyak dan bisa bangun kembali esok hari dalam keadaan sehat dan boleh menjadi saksi kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengan perantaraan Santo Padre Pio, para Santo Santa di surga, Malaikat Allah, Santo Mikael, Santo Gabriel, Santo Rafael, dan malaikat pelindung kami masing-masing. Dan biarlah berkat-Mu boleh tercurah atas kami lewat Padre terkasih kami yang akan memberikan berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Dan Semoga seluruh doa-doa kita, anggota kelompok 108, seluruh rencana-rencana kita, juga orang-orang yang kita doakan yang sakit dan yang telah meninggal, dan seluruh juga perjuangan kita dalam hidup ini, istirahat kita malam ini, dibimbing, dilindungi, dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Nah, kita akan terima berkat langsung dari Padre Pio ya. Sia gradito, Santa Trinità, l'ossequio del mio servizio e fa che il sacrificio che io impegno ho offerto agli occhi della tua maestà a te sia accetto e per tua misericordia sia propizio a me e a tutti quelli per i quali io lo Cristo nostro Signore. Amen.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Vangelo secondo San Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. Il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih Bu semuanya. Evo.